Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang metode penelitian yaitu sistem informasi absensi dan penggajian karyawan. Saya sebagai anggota dengan NIM 111901777 Nadia Yuniarti dan ada Syamsul Ma'arif dengan NIM 111903332 dan ada ketua Muhammad Syain Anafi dengan NIM 1119448. Dan di sini ada bab satunya, yaitu latar belakangnya. Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini tuh sangat cepat memasuki berbagai bidang, sehingga kini semakin banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan usahanya, terutama dalam bidang bisnis, yang sangat berkaitan erat dengan teknologi informasi itu sendiri. Banyak perusahaan menggunakan metode atau aplikasi yang kurang tepat untuk menjunjung data absen dan penggajian karyawan. Oleh karena itu, sistem absen dan penggajian merupakan hal yang sangat pokok pada kegiatan finansial sebuah perusahaan. Karena hal tersebut mempengaruhi kepada kinerja para karyawan yang setiap hari melakukan aktivitas. Sistem absen dan penggajian menyajikan peraturan penggajian karyawan secara akurat, menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan dan menyajikan kebutuhan informasi kepada manajemen. Adapun kendala yang dihadapi perusahaan-perusahaan yaitu absensi dan penggajian yang masih dilakukan secara manual, masih berbentuk arsip sehingga memperlambat dalam proses pencarian, perhitungan, dan proses pembuatan laporan penggajian. Oleh karena itu, kami mengusulkan aplikasi untuk melakukan absensi dan menghitung gaji karyawan. Berdasarkan uraian di atas, kami memutuskan untuk mengambil judul Sistem Informasi Absensi dan Penggajian Karyawan. Nah, di sini juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem absensi dan penggajian karyawan di perusahaan menjadi terkomputerisasi. Yang kedua, itu bagaimana mengolah data-data seperti data absen, data karyawan, data bagian, jabatan, data cuti, data gaji di perusahaan. Nah, selain ada rumusan masalah, juga ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, merancang sistem absensi dan penggajian karyawan di perusahaan. Yang kedua, merancang dan mengolah data dengan bahasa pemrograman, PHP, dan database MySQL, menggunakan software berbasis open source. Lalu juga ada batasan masalah. Di sini kita batasan masalahnya ada 5. Yang pertama, perancangan dan pengembangan sistem absensi dan penggajian karyawan melibatkan 3 faktor, yaitu admin atau operator sistem, yang kedua pimpinan, misalkan kepala, atasan, manajemen, dan yang ketiga itu karyawan. Yang kedua, sistem yang dibangun meliputi absensi, penggajian, dan data karyawan pada perusahaan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat berjalan di web browser dengan bantuan jaringan localhost. Yang keempat, sistem dapat menampilkan absen dengan memasukkan NIK atau nomor induk karyawan yang telah diregistrasi. Dan yang terakhir, pengembangan sistem menggunakan ASP.NET, Extension.NET, PHP, JavaScript, CSS, HTML untuk front-end, dan C, PHP, MySQL untuk back-end. Nah, ada juga namanya metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami pakai adalah metode observasi dan wawancara. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur setiap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses pekerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga dapat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.
Jenis observasi yang kami pilih adalah non-partisipan dan non-partisipan observation. Berlawan dengan partisipan observation, non-partisipan observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Lalu ada metode pengumpulan data. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu. Misalnya, telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Jenis wawancara yang kami pilih adalah non-participan observation, wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu bab kedua. Di bab kedua ada namanya pengertian sistem. Menurut Tata Sutapri 2012 banding 6 pada buku analisis sistem informasi, pada dasarnya sistem adalah kelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut MacLeod tahun 2004 dikutip oleh Yakub dalam buku Pengantar Sistem Informasi 2012, mendefinisikan sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Kemudian menurut MacLeod dikutip oleh Yakub tahun 2012 pada buku Pengertian Sistem Informasi, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kemudian menurut Tata Sutapri 2012 pada buku Analisis Sistem Informasi, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan oleh atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian menurut O'Brien dikutip oleh Yakub tahun 2012 pada buku Pengantar Sistem Informasi. Sistem informasi atau information system merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Kemudian ada definisi absensi. Tingkat ketidakhadiran atau absen kerja pegawai-pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak logis dan subjektif. Anwar, MP 2008. Upah dan gaji. Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja atau uang yang biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per jam, per hari, dan per setengah hari. Sedangkan gaji merupakan uang yang dibayar kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan. Anwar, M.P. tahun 2008. Kemudian ada database. Database merupakan wadah penyimpanan data dan memiliki bagian-bagian yang bertugas menampung data-data dengan kategori berbeda. Secara fisik,
basis data tidak hanya terdiri dari objek basis datanya saja, seperti tabel, index, view, dan lain-lain, tetapi juga mengandung file yang mendefinisikan struktur, baik untuk basis datanya maupun objek-objek lainnya secara detail atau detail wahana komputer 2006. Kemudian ada flowchart. Simbol flowchart menurut ANSI, American National Standard Institute, seperti gambar di sini, yaitu ada 1, terminator, fungsinya menunjukkan awal dan akhir program. Kedua, preparation, fungsinya memberikan nilai awal dan pada suatu variabel atau counter. 3, proses, pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Keempat, ada decision, operasi perbandingan logika. 5, predefinite, proses yang detailnya secara terpisah, misalnya dalam bentuk subroutine. Keenam, ada on-page connector, menunjukkan hubungan arus proses yang terputus masih dalam halaman yang sama. 7, ada off-page connector, fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan arus proses yang terputus masih dalam halaman yang berbeda. Dan terakhir adalah manual input, fungsinya adalah untuk urutan dari simbol-simbol yang dikerjakan. Kemudian ada data flow diagram atau DFD. DFD, data flow diagram, menunjukkan proses dan aliran data seperti model proses, serta memberikan suatu nomor ID, numerik setiap proses yang berlangsung. Sebuah DFD, data flow diagram, dapat dibuat untuk menggambarkan fungsi, arus data, dan penyimpanan data terkait dengan sistem database yang dirancang. Seperti gambar di bawah, bisa dilihat. Oke, masih lanjut di data flow diagram. Sebuah DFD atau data flow diagram digunakan untuk menunjukkan bagaimana informasi bergerak yang dibentuk dalam sebuah diagram. Dalam memulai pembuatan sebuah DFD, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan seluruh narasi dari sistem yang berjalan dan mengubahnya menjadi sebuah daftar dengan 4 kategori entitas eksternal, aliran data, proses, dan menyimpan data. Menurut Kendall, KE 2011. Kemudian masih lanjut, berikut adalah beberapa aturan dasar dalam pembuatan DFD menurut Kendall tahun 2011. 1. DFD harus memiliki minimal 1 proses dan tidak harus memiliki objek atau benda yang berdiri sendiri untuk dapat terhubung pada objek atau benda itu sendiri. 2. Sebuah proses harus menerima setidaknya 1 aliran data yang masuk ke dalam proses dan membuat setidaknya 1 aliran data yang meninggalkan 1 proses. 3. Sebuah penyimpanan data harus terhubung setidaknya 1 proses. 4. Entitas eksternal tidak harus terhubung satu sama lain. Meskipun mereka berkomunikasi independen, komunikasi tersebut bukan merupakan bagian dari sistem yang didesain menggunakan DFD. Kemudian ada di sini penjelasan tentang Linux, Apache, MySQL, dan PHP atau LAMPP. Nah, di sini LAMPP adalah paket instalasi untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Semua paket yang tersedia di dalamnya merupakan open source, sehingga pada dasarnya bebas untuk digunakan. Selain itu, dengan teknologi open source, seseorang pengguna juga memiliki dukungan besar dari seluruh komunitas open source jika menemukan masalah apapun. Namun, meskipun istilah LAMPP juga dapat mencakup Perl dan Python, memilih untuk fokus pada PHP dalam laporan ini. Kemudian Apache, web server Apache berbasiskan open source dan mulai populer di internet sejak tahun 1996 karena open source-nya. Apache bebas didistribusikan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Software ini dapat diunduh pada situs http://apache.org dan tersedia untuk berbagai platform seperti Windows, Linux, dan Unix. Supaya dokumen-dokumen web baik berupa HTML ataupun PHP bisa diakses oleh browser, maka dokumen-dokumen tersebut perlu diletakkan dalam direktori khusus yang diatur oleh Apache. Oleh karena itu,
semua skrip PHP yang digunakan untuk diletakkan di dalamnya, menurut Kadir 2003. Kemudian ada MySQL. MySQL merupakan salah satu perangkat lunak sistem pengelola basis data atau database manajemen sistem. MySQL juga dapat dikategorikan sebagai RDBMS atau bisa bilang Relational Database Management System, karena dalam pembuatan basis data pada MySQL terdiri atas jalur atau lajur horizontal dan lajur vertikal. MySQL pada saat ini banyak digunakan oleh pemrograman web untuk membangun situs yang memerlukan basis data sebagai data dan pengelola data, menurut Syafi'i 2005. Kemudian ada PHP atau FI, Personal Home Page atau Form Interpreter. Pertama kali PHP dibuat dan diperkenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 95 menggunakan nama PHP atau FI. Nah, generasi awal PHP atau FI dibuat dari Perl yang waktu itu digunakan untuk kebutuhan pribadi saja. Pada awalnya, PHP atau FI merupakan bagian dari Personal Home Page Tools. Namun, karena kebutuhan penggunaan web yang semakin kompleks, maka dikembangkan PHP atau FI dengan menggunakan bahasa C. Rasmus menulis sebuah besar fungsi untuk pengaksesan ke dalam database. Penulisan itu juga bertujuan membangun halaman web menjadi lebih dinamis. Pada awal penyusunan, PHP atau FI hanya mempunyai fungsi dasar dari PHP yang ada sekarang ini. Jadi, dengan kata lain, fondasi PHP sekarang ini adalah PHP atau FI. Kemudian ada JavaScript. JavaScript pertama kali muncul di Netscape 2.2 dan dikembangkan lebih lanjut pada Netscape 3.0. Walaupun memiliki nama yang serupa, JavaScript sama sekali tidak berhubungan dengan Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk membuat aplikasi cross-platform. Sedangkan JavaScript hanyalah scripting language yang terintegrasi dengan web browser untuk memberikan fleksibilitas tambahan bagi programmer untuk mengontrol elemen-elemen dalam web. Aplikasi JavaScript sebenarnya cukup luas, tetapi di sini penulis menggunakan JavaScript dibatasi untuk DHTML atau Dynamic HTML, yaitu JavaScript yang digunakan untuk mengakses properti, method, dan event handler yang disediakan oleh DOM atau Document Object Model, dan CSS, Cascading Style Sheet. Properti didefinisikan sebagai setting nilai suatu objek tertentu. Contohnya adalah warna suatu teks, action untuk from, nama file untuk suatu gambar, dan lain-lain. Method adalah fungsi-fungsi yang dapat diterapkan untuk suatu objek. Misalnya, Maximis untuk Windows, event handler menspesifikasikan bagaimana suatu objek merespon terhadap suatu kejadian. Misalnya, suatu button diklik, Windows di resize, dan lain-lain, menurut Kadir 2002. Kemudian lanjut ke CSS atau Cascading Style Sheet. CSS mendefinisikan karakteristik tampilan, warna, style, dan posisi suatu elemen pada dokumen HTML dalam bentuk properti elemen tersebut. Pemisahan isi dengan tampilan yang dilakukan dengan penerapan CSS ini memberikan kemungkinan penyusunan struktur suatu halaman HTML dengan lebih fleksibel. CSS merupakan bagian atau subset dari DOM yang sangat berperan dalam HTML. Perbedaan implementasi antara Netscape dan Microsoft sehingga akhirnya W3C melakukan suatu standarisasi CSS. Pada awalnya, upaya standarisasi CSS dibagi menjadi dua, yaitu CSSI untuk pengaturan warna dan style, serta CSS -P untuk pengaturan posisi suatu elemen. CSS2 dari W3C, World atau World Wide Web Consortium, selanjutnya menggabungkan kedua standar ini menjadi suatu standar yang meliputi semua setting tampilan suatu elemen halaman HTML, menurut Kadir 2003. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak atau RPL. Fritz Banner mendefinisikan rekayasa perangkat lunak atau software engineering sebagai pembentukan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa untuk mendapatkan perangkat lunak secara ekonomis yang handal dan bekerja secara efisien pada mesin nyata, menurut Pressman 2001. Pernyataan Fritz mengenai rekayasa perangkat lunak kemudian dikembangkan oleh IEEE yang mendefinisikan perangkat menjadi lebih komprehensif, bahwa rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah lapisan proses mendefinisikan kerangka kerja yang harus ditetapkan agar pengembangan rekayasa perangkat lunak berjalan lebih efektif. Lapisan metode rekayasa perangkat lunak atau software engineering method menyediakan teknik how to untuk membangun perangkat lunak
Metode ini merupakan kumpulan dari tugas-tugas mencakup analisis kebutuhan, desain, konstruksi program, testing, dan dukungan lainnya. Sedangkan alat rekayasa perangkat lunak, tools software engineering, memberikan dukungan otomatis atau semi-otomatis untuk proses dan metode. Ketika alat-alat tersebut terintegrasi, informasi yang dibuat oleh salah satu alat dapat digunakan oleh yang lain. Kemudian masih lanjut di perangkat lunak. Ini untuk modelnya. Dalam perancangan sebuah perangkat lunak, biasanya seseorang atau seorang pengembang melakukan strategi pembangunan. Strategi ini disebut sebagai model proses atau paradigma rekayasa perangkat lunak. Sebuah proses untuk rekayasa perangkat lunak dipilih berdasarkan sifat proyek dan aplikasi, metode dan alat-alat yang akan digunakan, serta kontrol dan deliverable yang diperlukan. Menurut Pressman 2001, beberapa model yang dapat digunakan dalam pengembangan sebuah perangkat lunak adalah ada spiral model seperti gambar ini. Kemudian lanjut use case diagram. Diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan eksternal sistem dan pengguna. Dengan kata lain, secara grafis menggambarkan siapa yang akan menggunakan sistem dengan acara apa pengguna mengharapkan untuk berinteraksi dengan sistem. Menurut Witten 2004, simbol-simbol yang dapat dalam membuat sebuah use case diagram dapat dilihat seperti berikut. Di sini ada 6 simbol, yaitu ada aktor, use case, association, generation, include, dan extend. Fungsi-fungsinya atau keterangan bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan. Di sini untuk pembahasannya, yang pertama, sistem informasi absensi dan penggajian karyawan merupakan sebuah sistem mengolah data mentah sehingga dapat disampaikan dalam melakukan absensi dan penggajian karyawan khususnya bagi admin. Terdapat beberapa data yang dapat diolah dan disimpan ke dalam database sistem informasi absensi dan penggajian karyawan. Di antaranya itu data user, data pegawai, data jabatan, data bagian, data absen, data gaji, serta data cuti pegawai, sehingga menjadi sebuah laporan agar dapat diinformasikan melalui sistem ini. Selanjutnya, sistem informasi absensi dan penggajian karyawan dapat diakses oleh 3 aktor, yaitu admin, pegawai, dan pimpinan. Masing-masing aktor memiliki username dan password login. Sistem dapat berjalan di web browser dengan bantuan jaringan localhost, dan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Pada halaman login pegawai, untuk melakukan login pegawai, memasukkan NIP serta password untuk bisa melakukan absen. Jika pegawai yang belum mempunyai user untuk login, pegawai harus melakukan registrasi pegawai terlebih dahulu dan akan tampil data diri pegawai serta membuat password login. Setelah melakukan registrasi, selanjutnya pegawai dapat mengakses absen masuk dan keluar. Pada tampilan administrator, setelah melakukan login, terdapat data karyawan, data bagian, dan data jabatan, berperan untuk menambah, menghapus, atau mengubah data-data yang ada pada user admin. Setelah laporan data pegawai, laporan data absensi per periode, dan laporan data gaji untuk mencetak slip gaji yang akan diberikan ke karyawan. Absensi selama ini dilakukan secara manual, yaitu dengan cara menulis di buku dan tanda tangan. Dengan hadirnya sistem absensi karyawan, meringankan admin dalam merekap data dan menghitung gaji, serta mengurangi penumpukan arsip, dan menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan, dan menyajikan kebutuhan informasi kepada manajemen. Nah, selanjutnya untuk use case-nya di sini ada 3. Yang tadi udah dijelasin, ada admin, karyawan, pimpinan. Nah, admin ini tugasnya mengolah data master, terus mengupdate data, dan lain-lain. Nah, untuk karyawan ini aksesnya hanya untuk absen dan update absen ini termasuk cuti. Terus sama ngelihat data absennya dia. Nah, untuk pimpinan ini untuk menambah user, terus melihat data pegawai, melihat data absensi, dan melihat slip gaji karyawan.
Nah, selanjutnya ada flowchart. Jadi di sini seperti yang tadi ada 3 admin. Admin yang pertama registrasi data karyawan. Jika sudah selesai data karyawannya tersimpan, nanti karyawannya bisa melakukan absen. Nah, absen udah selesai, nanti data absennya ditampung di sini, nanti ditampilkan ke pimpinan. Kalau jika udah akhir bulan, nanti bisa dicetak laporan untuk melihat gaji atau payslip atau slip gaji. Nah, untuk selanjutnya ini ada data flow diagram. Ini flow secara datanya. Jadi sama kayak tadi sebenarnya flowchart. Cuman ini secara gerak datanya. Jadi pertama ini ada karyawan absen, data absennya ke save. Ini ada data karyawan, data pinjaman, data jabatan di sini nanti ini master. Jadi karyawan absen nanti kalau udah akhir bulan dihitung gajinya ketika closing tadi. Nanti kalau udah closing nanti di pembayaran gaji. Nanti dari pembayaran gaji jadi jurnal. Nah, dari jurnal ntar bisa dicetak lagi laporan jurnal buat kebutuhan finance atau accounting. Nah, ini contoh tampilan webnya, tampilan absen. Terus selanjutnya tampilan login buat untuk adminnya. Nah, ini selanjutnya ada tampilan menu adminnya. Jadi di menu admin itu nanti untuk menu-menu master sama absensi dan lain-lain itu ada di kiri. Oke, udah selesai. Selanjutnya penutup, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perancangan sistem absensi dan penggajian ini merupakan perancangan sistem yang diharapkan karena mampu menangani segala aktivitas absensi dan penggajian yang sedang berjalan, yang saat ini masih menggunakan proses manual. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa satu, dengan analisis perancangan sistem yang meliputi pembuatan diagram flowchart, diagram use case, dan diagram konteks, IRD sebagai sistem absensi dan penggajian berhasil dirancang. Sistem absensi dan penggajian karyawan berhasil dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL menggunakan perangkat lunak berbasis open source seperti LAMPP 5630, diagram editor, serta dapat berjalan di web browser dengan localhost. Sistem absensi dan penggajian ini dapat mengolah data absensi dan penggajian seperti data pegawai, data cuti, data absen, data gaji pegawai. Selanjutnya ada saran. Beberapa saran penulis sampaikan agar pada tahap selanjutnya dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan pada sistem absensi dan penggajian karyawan ini. Saran tersebut diantaranya perlu penambahan tombol backup sehingga data yang terekam dapat diamankan apabila terjadi kerusakan data. Yang kedua ada perlunya penambahan alat untuk memasukkan data absen karyawan atau import. Oke, selanjutnya Nadia. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.